Marhaba, ketemu gue lagi Devian Rylan di Dev Channel. Hari ini gue akan coba ngomongin tentang gimana sih gue bisa dapat kerjaan di luar negeri atau bahasa Inggris itu abroad. So sebelum gue mulai, kita lihat dulu yuk opening gue. Check this out. So hari ini gua akan coba cerita pengalaman gua gimana sih bisa dapat pekerjaan di luar negeri, ya kan? Tapi sebelum gua cerita pengalaman gua bisa dapat kerja di Uni Emirat Arab. Sebenarnya sebelumnya di 2019 itu gue sudah dapat kesempatan untuk kerja di luar negeri. Lebih tepatnya itu adalah di hotel namanya Park Hyatt Doha. Adanya di Qatar. Lo tau Qatar kan? Qatar itu yang tahun ini akan jadi tuan rumah Piala Dunia. Jadi 2019 kemarin, sebelum COVID, gue tuh sudah dapat kesempatan untuk kerja di Doha atau di Qatar. Cuman batal, cancel. Ya. Jadi waktu itu ada walk-in interview di Grand Hyatt Jakarta. Terus gue terpilih lah di posisi gue desain grafis. Jadi waktu itu ada tiga orang yang datang di Jakarta. Pertama itu Director of HR, terus GM-nya sendiri yang datang, sama yang ketiga itu adalah Director of Consultant kalau nggak salah, tahu gue. Dan gue terpilih waktu itu, tapi nggak jadi berangkat karena COVID. Jadi harusnya gue berangkat di 2019 kalau nggak salah, harusnya Januari, tapi rupanya COVID udah masuk duluan di Doha, Qatar. Jadi nggak jadi berangkat. Pertama gue dapat info kerja atau the walk-in interview di Park Hyatt Doha itu gue menggunakan aplikasi namanya LinkedIn. Gue kasih tahu aja ya, buat lo yang suka main Instagram sama TikTok, nggak salah. Instagram, gue juga punya Instagram. Gue punya TikTok, ada sih satu video doang gitu. Cuma maksud gue gini, kalau lo adalah job seeker dan lo pengen cari kerja, ya kan, dan lo atau misalnya lo pengen dapat peluang atau pengalaman kerja lebih daripada yang lo rasain sekarang, saran gue adalah selain lo install Instagram dan TikTok, lo coba install aplikasi namanya LinkedIn. Ya, dengerin. Di LinkedIn itu isinya adalah, pertama yang pasti orang taunya LinkedIn itu job seeker. Jadi orang buat nyari kerja di LinkedIn. Yang kedua, selain job seeker, ada juga orang yang mencari calon pekerja atau nyari karyawan. Jadi HRD atau misalnya general manager atau misalnya director, itu tuh mereka nginstal LinkedIn. Itu tuh selain buat ngasih tahu achievement mereka juga pakai aplikasi LinkedIn itu buat nyari orang-orang yang bisa kerja sama mereka. Karena di aplikasi LinkedIn itu lo bisa update sertifikat yang pernah lo dapat, lo bisa update pendidikan lo update, yang pasti paling penting adalah achievement lo, apa yang pernah lo capai. Jadi saran gue buat lo yang serius pengen merubah diri lo secara profesional, secara pekerjaan, lo update aplikasi LinkedIn. Menurut gue kenapa begitu penting LinkedIn itu, selain gue dapat informasi pekerjaan gue waktu gue dapat info walk-in interview di Park Hyatt Doha, yang terbaru sekarang ini, karena gue sering update LinkedIn gue sering update pekerjaan gue, achievement gue, itu per hari ini gue udah dikontak sama 2 orang ditawarin kerja. Ini gue akan kasih lihat nih, ini true story banget. Gue ditawarin kerja lewat LinkedIn, itu di message gitu, jadi ada chatnya gitu. Jadi kayak, Dear Devian, gue dari perusahaan ini, gue nawarin kerja
di sini posisinya sebagai ini, lo mau apa enggak. Jadi orang nyari kerja, gua alhamdulillah bersyukurnya gua itu orang nyari gua untuk nawarin kerjaan. Gua ditawarin di 2 tempat gitu, di Jumeirah, yang satu lagi gue ditawarin di ByteDance. ByteDance tuh perusahaan yang bikin aplikasi TikTok. Jadi lo bayangin, lo yang biasa nonton TikTok nih, kalau lo update CV lo update LinkedIn lo, TikTok yang akan message lo untuk nawarin lo kerja di perusahaan TikTok. Jadi lo bukan consumer lagi, tapi lo kerja di TikTok. Gitu. Ya walaupun sekarang gue belum kerja di TikTok sih. Gitu. So gue dapat info Parakayat Doha itu dari LinkedIn. Dari situ tuh ada emailnya kan, jadi kayak nanti lo kalau mau di sini, jadi dikasih tahu tuh kayak ada poster desainnya gitu, desain poster. Yang dibutuhin Parakayat Doha tuh vakansinya ini. Nah waktu itu ada posisi gue desain grafis. So gue apply lah di alamat email itu, dan habis itu gue dikontak. Tempat kerja gue sekarang Intercontinental itu mereka taruh itu di LinkedIn, ya kan? Jadi gue coba apply via LinkedIn. Terus kebetulan ada teman gue yang memang sudah berangkat duluan kerja di Uni Emirat Arab. Jadi gue coba kontak, ini bener atau enggak. Dan rupanya benar. Setelah dari situ gue dikontak lah sama HR-nya. Barulah gue ditawarin, ya gimana interview sama si HR-nya. Dijelasin lah mengenai hotel, karena ini kan tim pre-opening kan, baru mau buka. Pre-opening itu baru mau buka. Jadi Park Hyatt juga waktu itu baru mau buka, cuman ya begitulah. Ya udah, gue tawarin interview. Terus gue interview sama Director of Marketing, bos gue yang orang British itu. Abis itu gue interview sama Director of Sales Marketing, orang Jerman. Waktu itu gue masih kerja di Indonesia, gue di interview. Terus selang waktunya tuh cuman per 2 minggu lah gitu. Nah udah deh, mereka tertarik sama gue, mereka tertarik dengan pencapaian gue yang gue update LinkedIn gue. Terus mereka kasih kontrak kerja namanya LOI, Letter of Intent. Jadi kayak hampir sama kayak kontrak kerja gitu, cuman nanti lo dikasih tahu kalau lo kerja di sini lo terima. Jadi peraturannya ini, gaji lo sekian, job band level lo sekian, apa aja yang lo dapat, benefit yang lo dapat. Udah deh, gue tanda tangan, gue kirim. Terus sisanya adalah gue mempersiapkan dokumen-dokumen yang harus gue persiapkan sebelum gue berangkat ke sini. Kayak misalnya paspor, terus visa kerja, fotokopi KTP, dan lain-lain. Gitu. Anyway, di perusahaan gue yang sekarang itu gue tidak ngurusin visa kerja gue. Jadi visa gue itu diurusin sama perusahaan gue, sama perusahaan yang mempekerjakan. Kan ada juga orang yang misalnya kalau kerja di luar negeri, mereka ngurusin visa kerjanya sendiri. Kalau gue enggak, di sini gue justru diurusin sama perusahaan gue. Jadi beruntungnya gue. Jadi gue tidak mengeluarkan waktu, tidak mengeluarkan tenaga, tidak mengeluarkan uang pastinya untuk ngurusin visa kerja. Karena ngurusin visa kerja itu lama, ribet. Jadi yang gue cuma ngurusin itu adalah cuma paspor aja. Karena gue bikin paspor baru. Karena gue nggak pernah keluar negeri, gue nggak pernah jalan-jalan keluar negeri, kerja di luar negeri. Jadi gue nggak pernah bikin paspor. Jadi ini adalah pengalaman pertama gue bikin paspor. Yang nantinya gue akan coba bikin video YouTube gimana sih cara bikin paspor, terus step by stepnya apa. Karena bikin paspor sebelum COVID atau 5 tahun sebelumnya sama sekarang itu bikin paspornya beda. Jadi nanti gue akan kasih tahu, gue bikin video selanjutnya gitu. Terus udah deh, sampailah gue di sini. Jadi sampai tiket berangkat gue aja ke sini tuh dikasih. Tiket itu soalnya kalau bayar tuh 8 juta kan lumayan gitu. Yang gue bayar tuh cuman biaya PCR sama medical check up. Jadi nanti medical check up gue ada 2 kali medical check up. Medical check up di Indo sebelum gue berangkat, sama medical check up gue pada saat gue nyampe sini akan medical check up. Cuman
medical check up itu yang gue bayar pakai duit gue sendiri, itu adalah medical check up selama gue sebelum gue berangkat waktu di Indo. Pas nyampe di sini gue medical check up ya udah dari perusahaan, jadi ya udah gue tinggal terima jadi lah gitu. Udah, sisanya sih Bismillah berangkat. So itu aja kayaknya yang bisa gue ceritain. Nanti gue akan coba bikin video sendiri mengenai cara bikin paspor, apa aja yang diurusin, sampai gue waktu itu dapat, beruntungnya gue adalah gue dapat kesempatan gue bisa ngobrol sama orang dari imigrasi Kota Bandung waktu itu, kantor imigrasi. So pelayanannya mudah, cara bikinnya mudah, pelayanannya juga bagus. Yang penting lo tahu caranya, apa yang perlu lo siapin, itu aja sih. Nanti gue akan cerita dokumen penunjang bikin paspor, sama cara bikin paspor, sama step by stepnya gimana cara bikin paspor, bayarnya berapa, dan no pungli ya. Saat ini tuh saking canggih jadi udah gak ada pungli sama sekali. Subscribe, klik lonceng, terus semua pertanyaan lo tulis di kolom komentar. Nanti gue akan coba bikinin videonya khusus buat lo, atau gue akan coba jawab di video gue selanjutnya. So sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya.